Hello guys, so video hari ini bakal tentang eyelid embroidery aku sambil ngobrol-ngobrol tentang get ready with me dan beberapa teknik-teknik yang belum aku sempat ajarin waktu itu, karena waktu itu benar-benar banyak banget yang minta aku buat bikin alis, teknik cara bikin alis aku gimana, cara bikin mata monolit lebih naik gimana, dan sebenarnya cara bikin mata monolit gede itu aku udah pernah dan lebih kebuka itu aku udah pernah share di Instagram, jadi kalian tinggal cek aja Instagram aku. Dan kalau sekarang itu aku buat makeup look setelah eyelid embroidery, jadi I'm so happy dan excited buat share ke kalian gimana aku makeup ini. Jadi stay tune aja dan tungguin tutorial dan ngobrol-ngobrol ya. Nah, tadi itu aku sebenarnya udah pakai si Game Changers dari Something. Ini yang Tripeptide Eye Concentrate Gel. Ini sebenarnya kalau eye cream itu buat jangka panjang, bukan buat kayak gitulah. Oke, jadi pertama aku bakal kasih tahu buat kalian yang takut sama kayak jahitan gitu atau memar-memar, mending skip videonya dan jangan lihat gambarnya karena aku bakal kasih beberapa foto juga. Terus dalam video ini aku bakal bahas prosesnya, sakit atau enggak, harga dan garansinya, tempat dan lokasinya, terus ada proses sealing dan details lainnya. Oke, langsung aja kita ke topik pertama. Topik pertama, alasan aku mau bikin lip mata itu aku sebenarnya simple banget sih. Karena aku sebenarnya kadang tuh suka ngerasa insecure sama my eyes, karena kadang-kadang kalau bangun tidur itu bengkak banget dan suka lipatan matanya tuh muncul sebelah doang. Jadi kadang-kadang kalau bikin konten sih juga malesin banget sih, karena harus kayak pakai scotch. Terus itu scotch itu eyelid tape ya harus pakai kayak eyelid tape terus. Dan kalau kena lem terus aku sih ngerasanya ya, kalau dari aku sih ngerasanya sih nggak enak. By the way, ini mata aku kelihatan lagi cantik banget karena aku baru aja selesai exam. Dan ini tadi aku pakai Nivea Makeup Starter. Ini yang ada day creamnya. Ini tuh Perfecto. Ini aku lagi cobain juga sih. Dan dia enak banget buat makeup base. Terus nextnya aku bakal pakai Ryquel S Cream. Ini tuh light sheer cream kalau nggak salah kepanjangannya. Oh ya, next. Kalau alasan yang lain itu dulu sempat robek gitu mataku, kadang-kadang muncul sebelah doang lipatan matanya, jadi malesin banget kan. Terus kayak suka jadi beda sebelah gitu lipatan matanya. Cuman dulu aku sempat ada weight loss gitu, jadi sebenarnya itu lipatannya udah bagus, cuman biasa lah ya, setelah weight loss itu pasti ada naik sedikit lagi, dan ternyata lipatan matanya hilang lagi. Ya sebenarnya aku yakin sih kalian semua yang monolit juga sebagian pasti ada yang ngerasa kayak gitu, kayak males banget pagi-pagi, kayak harus ya begitulah, harus pakai scotch atau nggak malam-malam gitu. Dan sebenarnya bikin eyelid ini tuh nggak ada ruginya sih, mempermudah hidup juga, jadi kayak enak banget. Next aku mau pakai Miss Universe Setting Spray. Ini dari SK, jadi dia tuh ada kayak stop pollution, buat anti pollution gitu. Dan ini bener-bener bagus banget, dan biasa aku pakainya nggak langsung di muka karena takut rambut lepek, jadi aku semprotin dulu ke si beauty blendernya, beauty sponge tuh, pasti sama aja sih efeknya. Terus lanjut ke next topic. Jadi prosesnya itu bener-bener gampang banget. Kalian tinggal bikin appointment ke cicinya, namanya Ci Joyce. Terus nanti tinggal datang ke lokasi. Tapi sebenarnya ya kayaknya Ci Joyce itu sekarang udah ada adminnya. Jadi kalau dulu aku appointmentnya langsung sama Ci Joyce, nah kalau sekarang mungkin sama adminnya ya. Dan kayaknya harganya udah lumayan naik juga, karena waktu itu aku bikin itu di, kalau nggak salah di 5 juta gitu. Jadi pokoknya ntar kalian tinggal bikin appointment
dan nanti tinggal datang ke lokasi. Jadi pas aku sampai itu udah ada resepsionis yang nganterin ke lift. Jadi kalian tuh langsung nanya ke resepsionisnya aja, nggak usah bingung-bingung mau ke lantai berapa. Aku naik ke lantai atas, nanti aku bakal kasih videonya juga karena aku lupa juga itu lantai berapa. Terus di depan rumah tinggal ketok, terus masuk ganti sendal. Sendalnya udah disediain, pokoknya prokesnya juga ketat banget dan enak sih tempatnya. First impression aku sama tempatnya benar-benar bersih, nyaman, dan dingin banget. Terus aku disuruh ada isi form gitu buat perjanjiannya. Dan oh ya, by the way, ini aku pakai ini tuh buat sekalian di puff juga ya, karena makeup is all about di puff. Dan ini sebenarnya kayak udah bener-bener enak banget kulitnya buat di makeup, udah kayak glowy and clean. Jadi nextnya aku bakal pakai one of my favorite concealer. Ini dari SK. Aku mau taruh di tangan dulu, baru aku apply biasa pakai tangan, terus baru di blend. Atau enggak ya, aku mau ajarin juga pakai brush. Jadi kalian kalau pakai brush, kalian kayak ambil terus kayak usap gitu loh, usap di tangan, baru kalian apply di sini. Ini bener-bener nge-cover tapi light, kayak nggak pakai apa-apa loh. Oke, lanjut. Iya, tempatnya sih benar-benar sangat rapi dan bersih. Terus di form itu aku ada isi kayak perjanjian tentang aku ada alergi apa, tipe-tipe kulit aku. Terus lanjut aku disuruh tanda tangan juga tentang kayak perjanjian gitu buat di eyelid aku. Pokoknya dijadiin kayak buat, pokoknya ntar aku bakal cantum juga karena ada di Instagram, muka aku tuh ada di Instagram. Jadi, seperti itu. By the way, kalian bisa lihat ini lebih nutup kan dari sebelumnya. Kalau pakainya tipis juga bakal tetap ketutup. Jadi nggak usah yang kayak banyak-banyak apa gimana. Dan si Cijoy juga pakai APD lengkap. Jadi aman banget sih, aku berasa aman banget dan berasa rapi banget. Dan di sana aku nggak buka masker sama sekali dan tetap aja berjalan dengan lancar. Terus udah dicek juga di sana, jarumnya baru. Terus ya, sebenarnya proses kecilnya sih kayak gitu sih. Tuh, ini aku bener-bener kayak kelihatan flawless banget. Padahal aku cuman kayak brush kecil gini doang, kayak nge-swipe dikit doang. Nah, terus pertama-tama itu aku diukur matanya, diukur sesuai yang kita mau. Itu kalian bener-bener terserah sih. Cijos kayak cuman, ya itu kayak namanya sih apa ya, konsultasi. Setelah oke, itu aku langsung dipakein krim anestesi. Terus ditinggal selama 15 menit. Dan selama 15 menit itu aku agak melek-melek sedikit dan aku agak ambil take video sedikit soal di ruangannya. Jadi kalian bisa lihat di videonya, udah aku cantumin. Cerita lagi, aku setelah mata aku ditinggal selama 15 menit dan itu tuh udah langsung kebas. Bagian daerah mata yang mau dikejain itu dipakein betadine biar steril. Nggak sakit sih, kayak paling ada rasa dikit doang. Rasanya itu pas kamu pas anestesinya jalan doang, tapi pas jarumnya masuk udah nggak ada rasa lagi, soalnya ini udah baal banget. Oke. Lanjut, dipakein anestesi, disuntiknya 4 titik, pakainya aba-aba, jadi nggak ngagetin sama sekali. Dan ya pokoknya sangat nyaman sih aku kemarin pas treatment. Aku buka dulu gimana cara bukanya. Jadi sekarang kita pakai maskara, pakai yang sebelah kanan. Ini applicatornya nggak gumpal sih. Oh my god, bagus. Wah, bagus juga sih ini. Cuman aku nggak tahu sih ketahanannya gimana. Dan dia perih di mata atau enggak, aku nggak tahu.
Jadi let's try. Kalau misalnya di next video kalian lihat aku pakai maskara ini lagi berarti bagus. BTW aku sengaja bikin video kayak gini karena kayaknya ini lebih comfortable buat dilihat daripada yang kayak aku sebenarnya kemarin sempat coba bikin konten yang kayak berbeda gitu dari sebelumnya, cuman kurang serak sih aku. Jadi mendingan aku yang ada backgroundnya dan ada lightingnya, warnanya warm gitu. Ini dari Brasov by the way, ini maskara black from Brasov. Oke, bagus banget kan? Tuh kalau abis bikin lipitan mata ya bener-bener langsung bagus banget, dan dia hasilnya bener-bener natural banget, kalian bisa lihat, dan bener-bener kayak Korean eyelid. Oke, kita lanjut setelah dipakein anestesi 4 titik. Ini rasanya bener-bener kayak kegigit semut. Terus dia sebenarnya agak nyut-nyutan beberapa detik, cuman abis itu langsung kayak kebas, gone. Kalian udah gak punya mata lagi. Ya pokoknya begitu. Itu langsung kayak fully works dua-duanya, langsung kanan kiri. This is one of my favorite powder juga karena partikelnya sangat kecil. Dia dari Rivera. Ini local brand tapi keren banget. Aku suka powdernya. Tuh, dia benar-benar kecil banget partikelnya. I love. Pokoknya dikerjain setengah dulu, disuruh merem lagi, dikerjain lagi. Dan setelah satu mata selesai, bengkak udah mulai bengkak, memar-memar gitu. Langsung dilanjut ke mata kanan. Sebenarnya pas di mata kanan itu aku agak sakit, jadi anestesi itu sebenarnya agak hilang, tapi sakitnya benar-benar kayak cuma 1/10 sih. Kayak pain tolerance aku sebenarnya juga tinggi, jadi kayak nggak gitu sakit. Jadi ya pain tolerance orang masing-masing beda sih, cuman kalau di aku sih nggak sakit. Terus itu mulai kalau nggak salah jam 11, terus aku saranin banget buat kalian yang mau buat lipitan mata, mendingan kalian bawa topi dan kacamata, karena aku sih malu sih kayak abis ditonjokin gitu soalnya aku punya ya, tapi nggak tahu ada beberapa temen aku yang di mereka cuma nggak biru-biru, cuman kalau kulit aku benar-benar sensitif, jadi pakai kacamata aja, tapi aku nggak bisa ngeliat sama sekali, benar-benar blind. Dan ini sebenarnya kayak udah flawless, cuman aku mau pakein sedikit eyeshadow. Gak usah pakai banyak-banyak karena ini cuman daily makeup doang, dan sebenarnya maskaranya bagus banget, parah. Dan ya setelah bikin eyelid, aku tuh bener-bener kayak udah gak susah lagi bikin eye makeup. Tuh effortless banget bikin eye makeup. Tuh ini bagus banget. Ini aku gak ngasal ya makeupnya, mungkin ternyata kayak ngasal gitu, cuman nggak. Ini benar-benar bagus banget sih paletnya. Oh my god, bagus. Jadi aku pengen buatnya dia tuh kayak glittery dan nyala aja, bukan yang kayak ngubah bentuk. Karena kalau pakai shimmer gitu, menurut aku itu lebih ke ngubah bentuk. Kalau pakai glittery ini lebih ke bikin mata lebih nyala gitu. Wih, kayak guru makeup banget ya. Aku pakai under eye juga, aku pakai di sekitar sini tuh. Sebelum, pokoknya setengah di awal itu 50% itu buat appointment, dan 50% itu lagi setelah treatment. Jadi 50% di awal, 50% di akhir. Terus kalian bisa cicil juga, bisa request kalian cicil di Tokopedia. Ini BTW bagusan bagusan ada ininya gak sih? Ada lighting di depan gak sih? Jadi kalian bisa komen aja di bawah, karena aku masih nyari-nyari gitu loh buat YouTube aku yang bagus gimana. Cuman aku kalau buat YouTube aku lebih suka yang ada backgroundnya gitu, jadi lebih santai kelihatannya dan gak serius-serius banget kayak video kemarin review itu kan banyak yang background putih, jadi aku kurang suka sebenarnya. Cuman ya lah, kalau untuk harganya ya aku harganya segitu, cuman sekarang tuh udah naik. Cuman ya by the way kalian bisa pakai diskon aku
kemarin itu sempat ngobrol sama Ci Joyce, ternyata Ci Joyce kasih kalau kalian bilang temen Elis atau kalian tahu dari Elis, kalian bisa dapat diskon walaupun kecil. Cuman itu benar-benar mendingan banget buat kalian hal lain dibanding, ya mendingan banget sih pokoknya walaupun kecil. Jadi pakai aja, itu aku nggak dapet komisi sama sekali, aku cuman pengen ngebantu kalian aja buat yang kayak butuh diskon. Kalau takut kemahalan ya go for it, go ahead. Jadi pokoknya cara buat alis aku itu, aku dari dulu pengen buat tutorialnya cuman lupa. Jadi pokoknya ditarik dulu ke atas, di brush. Aku nggak pakai soap ya, karena tipe alis aku tuh sebenarnya yang tipis, tuh tipis. Aku nggak pakai soap, jadi aku ntar langsung pakai eyebrow mascara aja. Nih ditarik ke atas. Ini sebenarnya very basic, cuman yang membedakan itu aku punya teknik buat bikin bushy brow lebih kelihatan apa ya, pokoknya biar lebih gila lah browsnya. Pokoknya di end of your eyebrows. Nah ini agak sedikit dihapus karena kalian mau bikin itu seolah-olah tuh kayak rambut tipis aja. Nah bikin garis di bawah terus langsung kayak dibawa ke atas, ikutin arah tumbuh alis kalian gitu loh. Aku bakal pakai blush dulu, di tap sedikit banget. Ini dari Soul You Beauty, konsepnya tuh Korean gitu, cuman dia tuh halal. Jadi ini sebenarnya aku dikasihnya patah sih, waktu itu sempat dibilang mau ganti, cuman belum ada paket nyampe, jadi I don't know. Yang penting masih bisa kepake dan aku masih bisa benerin karena waktu itu highlightnya bener-bener hancur dan akhirnya aku benerin sendiri. Aku benerin sendiri highlighternya dan turns out so good. Jadi ini biasa aku pakai blush mulai dari pupil mata tengah di sini, di swipe ke samping, di tap-tap karena kalau digosok hasilnya beda. Nih kalau digosok hasilnya pink di tengah doang. Aku pakai ini biar hasilnya lebih apa ya, natural, karena kalau pakainya naik ke atas gitu itu nggak natural sih menurut aku sih. Tuh karena kalian bisa kalau blushing di sini bukannya di atas. Di atas tuh tulang. Ini bronzer jadi biar muka aku lebih ada shadownya, biar lebih 3D ya mukanya. Tuh dia agak muncul apa, terlalu tebal di sini, tapi nggak apa-apa. Ntar aku bakal blend lagi soalnya. Nih, nggak tipis-tipis aja, ntar juga ke build up sendiri tuh. Jadi kalau makeup itu sebenarnya bukan kayak asal apply, tapi harus kayak di build up pelan-pelan buat hasil yang lebih flawless. Terus by the way, aku saranin ya buat kalian yang pengen bikin eyelid, itu worth it banget dan kalian gak usah takut karena gak sakit sama sekali. Kalau sakit aku jamin gak sakit. Terus untuk proses healingnya aku 3 bulan. Ya proses healingnya aku 2 bulan sampai 3 bulan, lama banget tapi emang gitu kenyataannya. Jadi emang bener-bener capek banget. Dan aku sempet, aduh banyak juga ya highlighter, jangan deh. Dan aku sebenarnya sempat ketakutan juga, aku takut mataku tuh baliknya dulu lagi soalnya makin lama makin mengecil terus. Dan ternyata bengkaknya tuh dan ternyata final resultnya itu setelah 3 bulan. Jadi yang sebenarnya di Instagram Ci Joyce itu baru kayak satu setengah bulan gitu. Dan iya sebenarnya masih kayak lama gitu kan. Dan aku tuh tipe mata tuh yang tipe matanya yang setelah disulam itu lukanya sih lumayan parah sih. Ya lukanya bener-bener lumayan parah juga, nggak segampang kempes itu. Dan awalnya bener-bener biru bengkak parah banget. Aku ada gambarnya juga. Dan Ci Joyce waktu itu pas selesai Ci Joyce kasih aku kapas itu buat kayak bersihin gitu di rumah. Kalian kalau
aku nggak tahu sih sekarang dikasih atau enggak, cuman sekarang harusnya dikasih ya, lebih baik fasilitas harusnya ya, cuman nggak tahu sih. Gak boleh kena air selama 5 hari dan gak boleh di makeup selama sekitar seminggu. Tapi mohon maaf, kerjaan aku di makeup semua dan aku sangat butuh makeup saat itu. Jadi ya aku pakai makeup yang benar-benar parah banget eye looknya. Aku 2 minggu lewat dikit aku langsung pakai makeup, cuman mata aku nggak apa-apa. Itu jujur makeupnya agak gila sih, soalnya mainnya pakai maskara di mata. Terus anehnya mukaku kelihatannya kusam banget dan capek banget setelah eyelid embroidery. Setelah 2 bulan baru tuh semuanya lumayan normal dan mataku tuh makin lama makin mengecil, jadi natural banget, which is good. Dan bikin semua orang tuh tertarik sama mataku karena bisa kalian lihat apakah ini terlihat seperti buat. Jawabannya adalah tidak, ya kan. Dan di Cijois tuh udah kayak 6 orang lebih yang nanyain, dan udah 3 orangan kalau nggak salah yang treatment di sana, sulam alis atas nama aku. Dan thank you so much, seneng banget dipercaya buat kayak hal seperti itu karena emang benar-benar bagus banget. Dan sekitar up to 6 klien yang referensinya itu sama kayak aku, style aku ya, dan benar-benar bagus banget makeupnya. Jadi bye, that's it for today's video. Udah jadi, wow, finally selesai kacamata hitam karena mau makan dulu di cafe. Outfit seperti ini. Nah, ini tampilannya. Gini tampilannya. Tada.